billing, jangan satu orang bikin satu, jadi kebanyakan. Iya, jadi makanya direkapnya di yang lampiran 2. Di lampiran 2 ini. Ini tadi di sini udah diisi contohnya. Seperti ini. Misal bukti fotonya tadi tidak dilampirkan, maka ibu-ibu di kolom sini diisi bulannya 12, diisi yang terima nggih BOP-nya, orang apa pegawainya. Kemudian satu lembar lagi disilang, ini satu masa pajak, yang satu disilang 1 tahun pajak. Nah, yang di 1 tahun pajak ini diisi kalau terimanya 2 kali, berarti totalnya dalam 1 tahun itu. Ya, jadi kan tadi ceritanya misal dapatnya 2 kali, yang satu masa pajak ini hanya yang di bulan Desember, yang di 1 tahun pajak yang Juli sama Desember totalnya. Jadi misal ini saya anggap 2 kali pembayaran, ininya orangnya sama, maka sininya jadi 2.400.000. Itu totalnya yang 1 tahun pajak. Ini lembarnya 1 apa 2 lagi? 2. Ini Satunya. bulan. Hah? Ini yang 6 bulan, yang Juli sampai Desember dulu. Terserah mau 6 bulan atau berapa, tidak ada masalah. Yang penting di tahun itu ngasih pembayaran pajak berapa kali. Meskipun dulu dalam Iya, makanya yang satu masa nggak dimasukin, kita hanya nyantumin ini Desember, satu masuk pajak, kemudian yang satu lembar lagi 1 tahun pajak totalnya. Kalau orangnya sama ditulis 1 kali aja. Kalau semisal ada yang pegawainya keluar, semisal 4 bulan Juni 4, Desember hanya 3, tetap diisi 4, tapi yang satu orang diisi 1 kali aja. Dan yang 3 itu kan terima 2 kali, totalnya berapa gitu, tidak ditulis 7, tapi tetap ditulis 4, tapi yang satu itu hanya sekali nerimanya, yang 2 itu 2 kali. Kalau nominalnya sama kan tinggal dikali, kalau nominalnya beda ya tinggal ditambah. Paham betul? belum. Oh belum. Cepetan ya. Jadi semisal ini bulan Juni bayar 4 orang, ya 4 orang, 1.200.000 semua, dan isinya caranya sama. Kemudian bulan Desember itu hanya 3 orang, maka di SPT yang sini bulan 12 satu masa pajak ini diisi 3 orang aja, ya totalnya biasa lah ya isinya. Kemudian yang disilang satunya 1 lembar lagi 1 tahun pajak diisi 4 orang. Yang 3 itu 2 kali nerima, yang 1 sekali. Jadi misal ini 2.400.000, yang nomor 4 1.200.000 top. Karena dia udah keluar ya sekali. Jadi istilahnya rekapan setahun. Jadi kalau misal dia ibu-ibu terimanya setiap bulan nerima, orangnya selama setahun itu tetap 3 orang, yang isinya ya 3 orang kali 12 kalau nominalnya sama, kalau nominalnya beda di ditambah. Iya, seperti itu. Oke, dong nggih. Ya, jelas tahu Pak, kalau ada yang kurang jelas bilang lagi boleh. Di tiap lembaga berapa orang yang terima? Ada yang beda enggak? 3, 4? Nah, iya, beda-beda kan. Kadang yang ngurusi pun terus keluar kan, jadi enggak ada namanya. Sebenarnya kantor nggak terlalu mempermasalahkan detailnya ya, hanya kalau ngetrack jadi urut gitu. Makanya kalau tidak ada BOP, maka yang isi yang lampiran 1 ini, oh ini sama yang sama ini karena ada BOP, maka jadi harus isi lampiran 2, ya. Ini kenapa disebut tidak final? Ini karena non PNS. Kalau yang PNS itu nyebutnya final, ya. Di lampiran 3 kalau nggak salah. Tidak usah tidak usah. Ini yang terima. Jadi kalau PNS itu nggak boleh terima honor. Kalau sudah sini sangat bebas ya. Itu bebas sebenarnya nggak boleh masuk ke sini. Kalau mau benar loh cara bikin laporannya. Ya ini kalau sudah terlanjur dianggap bukan PNS. Iya. Monggo. Jadi dianggap bukan PNS. Tapi itu biasanya nggak pernah dipermasalahkan. Tapi kalau mau urut, berarti kok isinya lebih ribet lagi. Maksudnya ke halaman yang kedua yang tadinya sini kosong, jadi ada isinya. Kalau yang terima honor itu PNS, itu berarti yang nomor 3, pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Polri yang terima honor itu.
siapa? Yang satu. Ini kan yang ini yang satu masa pajak. Ini kan Sama aja. Hah? Sama. Sama. Tapi jumlah nominalnya beda. Ya, total ya. Atau semisal contohnya 3 pegawai terima honor di bulan Juni, kemudian kena musibah ganti guru semua, terus Desember ada lagi 3 orang, ya berarti yang di sini 6. Gitu ya contohnya. Iya, semisal ini beda semua, ganti guru kafe, kena COVID semisal ya. Jadi yang Juni itu 3 orang, Desember 3 orang lagi beda sama sekali, maka di lampiran 2 di sini 6 orang. Iya, ditulis semua. Totalnya kan nggak ngaruh, maksudnya kan tetap jumlahnya sama. Oke, ini kan contoh cerita di lapangan kan bisa seperti itu, ya. Jadi nggak mungkin kosong kan? Karena ada gurunya. Kalau kosong berarti nggak ada gurunya. Oh enggak, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, lebet mawon tak? Lebet mawon tak? Sama lah, Mbak. Ini yang 17.211 isinya sama apa dengan 17.212? Ada yang satu dan yang satu diisi apa, yang lembar yang kedua diisi apa? Ini halaman 17.211. Ya nanti. Nomor satu, nomor dua. Belum nyampe. Belum betul. Ini cerita yang lampiran dulu. 17.212. Jadi yang jumlah yang paling bawah itu totalnya ya, kalau yang satu masa misal tadi Desember berarti hanya Desembernya aja. Kemudian kalau yang 1 tahun pajak berarti totalnya selama 1 tahun 2020. Misalnya ini 36, terus orangnya sama di bulan Desember jadi 7.200.000 kan itu. Nah. Ini Avicenna nggak ada yang punya NPWP, nggak ada, nggak pernah ditanyain di kantor, nggak ya? Beneran kalau ditakoni gitu, yang di kantor pecek takoni ini beneran, ditakoni bingung. Tinggi, masuk Bu. Oke, ada lagi coba, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, nanti nggak bolak-balik. Satu lagi. Ini belangkonya ya? Iya, apa fotokopinya? Oh, fotokopinya. Atau kalau pilihan yang alternatif selanjutnya yang halaman untuk yang 1 tahun pajak itu, kalau nomornya beda berarti ibu harus nulis beberapa kali. Misal Ibu Umi nomornya yang pertama nomor 13, yang kedua 23, itu tulis semua. Tapi intinya sama sih. Kalau menurut saya kalau yang orangnya sama ditulis 1 kali aja. Yang penting totalnya selama setahun, gitu. Jadi kalau laporan Desember, kami ulangi, nanti lapornya lampirannya 2 kali, yang satu masa pajak yang Desember aja, kemudian yang kedua 1 tahun pajak, totalannya selama tahun 2020. Berarti ini harus ke kantor pajak ya, Pak? Belum? Kalau online harus punya laptop semua, harus diajari semua, butuh waktu. Kalau menurut saya sepanjang masih bisa di manual aja. Kan bisa titip salah satu siapa gantian. Oh iya, warung bakso. Weh, tidak beda nih ibu. Bisa gua alasan tuh. Enggak, buka. Sementara buka. Kalau tutup nanti diinformasikan. Tapi kalau ibu-ibu udah ngisi semua gini, nggak harus datang. Dimasukin amplop, kirim pos, selesai. Hah? Buktinya struk kirim pos itu. Yang ngirit kan nganggo tiki walungnya Bu. Tapi nek karo bakso dari 50.000. Iya.
ongkirnya. Monggo. Billing pribadi belum bisa. Nanti dulu Bu. Ini yang ini dulu. Yang bisa. Apa wis rampungi ya? Kok ditanggung. Ya. 1721 Romawi 2. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau melampirkan yang Romawi 2-nya itu ada angkanya, maka ibu-ibu harus mengisi yang Romawi 4. Nyetak enggak nyetak ya? Ada. Mana tadi Romawi 4? Jadi Romawi 4 itu adalah daftar bukti setorannya, ya. Daftar bukti setorannya. Yang di kantor pos itu ya. Kantor pos bisa, Tokopedia bisa, Bukalapak bisa, ATM bisa. Jadi kalau ibu mau melampirkan Romawi 2 ada pajaknya karena BOP, maka harus melampirkan Romawi 4. Kalau nggak ngisi itu ya kembali lagi hanya induk ini sama yang lampiran pertama wis di top 1, 2, ininya 2, 4 lembar. Tapi karena ibu melaporkan adanya BOP, bukti setornya juga harus dilampirkan. Ini kalau kirim lewat pos berarti bukti bayarnya ini dilampirkan juga. Ya, fotokopi satu aja. Kalau satu setoran, kalau ada 2 setoran, ini bukan rekap ya. Karena semisal contoh ini bulan Juni punya Visena, bulan Juni kan sudah dilampirkan, jadi tidak perlu melampirkan lagi. Yang dilampirkannya yang Desember aja, hanya laporan Desember aja. Oke. Di sini nggak nyebutin 1 tahun pajak. Kalau di sini nyebutin 1 tahun pajak, melampirkan 2. Ini nyebutnya hanya masanya aja, berarti hanya yang Desember. Kalau di kantor pos itu kelemahannya bukti setornya bures. Ini kan di sini ngisi nomor NTPN ya. Jadi kan kalau bayarnya ke kantor pos kanggo pembesar 1000 kali. Bayarnya bisa lewat ATM sebetulnya. Kalau dengan pas kayak di Sabtu Minggu harus bayar nggak lewat ATM. Bisa. Itu kalau di ATM kan lebih jelas. Atau ibu-ibu kalau udah biasa mau pakai mobile banking screenshot. Nah, nanti tak ajarin caranya. Nanti aja. Ya. Jadi kan biasanya kendala di lapangan itu ibu-ibu kesulitan yang pertama bikin billingnya, ya. Yang kedua bayar, ya. Yang kedua sampai bunyi ke sore ya. Padahal kalau bayar sore itu dengan ke ATM bisa. Ya, ke kantor pos. Atau kalau punya akun di Tokopedia, di Bukalapak itu bisa bayar di situ, ada menunya. Tinggal ngisi saldonya. Nanti bisa dikoding. Nanti tak ajarin caranya. Yang banking bisa, pakai yang lainnya juga bisa. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nanti saya review lagi, saya ulang. Oke, kita anggap ini udah ya, lampiran 4 ini bukti setor. Nah, sekarang yang ini baru dicetak 1721 Romawi 1 ya. Yang Romawi 1. Yang Romawi 1 itu kita yang 1 masa pajak. Ya, 1 masa pajak dulu. Jadi masa pajaknya itu diisi 12 2020, kemudian 1 masa pajaknya disilang. Ya. NPP pemotong itu biasa, NPP-nya lembaga. Kemudian yang harus diisi yang bagian B. Ada yang belum terima mungkin yang baru datang. Ya, Romawi 1721 Romawi 1 yang diisi setelah yang pertama ini 12 2020, 1 masa pajak disilang, NPP-nya diisi, yang diisi langsung ke B. Ya, B itu bunyinya pegawai tetap penerima pensiun dan selanjutnya yang tidak melebihi
penghasilan tidak kena pajak. Yang tadi saya sampaikan harus 4,5 juta. Ya. Jadi kalau di bawah itu yang halaman A-nya nggak perlu diisi. Maka langsung ke B diisi. Semisal tadi 3 orang atau 5 orang lah, biar gampang. 5 orang 200 ribuan berarti 1 juta. Dah, betul. Itu yang 1 masa pajak. Nah, nanti nyetak 1 lagi 1 tahun pajak. Tetap yang atas nggak diisi, langsung ke B 5 orang. Semisal tadi 1 juta selama setahun berarti 12 juta. Jadi ini laporan rekapan. Biasanya kantor nggak ngecek kalau nggak ini banget ya. Kalau mau gampang-gampangan ngisi ini sama ini tak wis. BOP-nya nggak usah dilapor. Kan sana kantor ngerekam hanya formalitasnya. Formalitasnya sudah benar langsung diterima. Kalau dengan ngambilin yang lampiran 2 mesti ditanyain registernya mana, lampiran 4-nya mana itu kan. Kalau ngisinya ini ya wis. Ini toh. Kalau mau ngirit mesti diterima. Nanti kedua ini yang kemarin kok lapor belum lapor ya kebetulan gitu. Tapi ora telat. Jadi Bapak Ibu-ibu sekalian, kalau lapor di kantor pajak waktunya lapor aja. Masalah isi bener enggak nanti. Kalau dikirim surat sudah melengkapi tinggal dilengkapi gitu aja. Yang penting jangan lewat tanggal 20. Ya, jangan lewat tanggal 20 bulan Januari biar enggak kena denda 100.000. Ada yang pernah dapat surat? Nah, kalau yang tahunan nggak lapor 1 juta sebelum lewat 30 April. Jadi kalau lewat 30 April dendanya 1 juta. Nah, ya sekarang ya jelas ya, yang ini udah. Yang lampiran Romawi 1 ada pertanyaan. Ini prinsipnya hampir sama dengan yang Romawi 2. Kalau yang Romawi 2 itu terkait honor kegiatan, pasti ada pajaknya. Berapapun, mau nerimanya 50.000, mau nerimanya 25.000, pasti ada pajaknya. Ya, makanya disebut honor. Honor itu karena kegiatan. Tapi kalau gaji, tidak. Gaji mau setahun sebulan berangkatnya tanggal 1 gajian. Tapi kalau honor, dia nggak ikut kegiatannya, walaupun sebenarnya dicatat ada honornya, maka dia nggak boleh dapat honor. Kalau mau yang benar seperti itu. Dan duitnya kemana? Ya balikin ke kas. Kan nggak ngeluarin. Kalau ngeluarin harus ngenain pajak itu aja. Intinya gitu. Kalau ngeluarin duit buat bayar honor harus ada pajaknya. Tapi kalau nggak ngeluarin karena yang mestinya orang itu dapat, maka duitnya masuk ke kas lagi balik karena nggak ngeluarin. Ya. Mas kan gue laporan kudu enteng ya, mau gue aja diatur. Sisanya dibagi orang yang ikut kegiatan. Oke, ada pertanyaan? Kapurin nih Mbak. Komen biar turun. Kalau PPh pasal 21 itu ada yang halaman induk ya, induk ini 1 dan 2 ya, kemudian Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5, Romawi 6 ya. Romawi 6 itu yang terkait dengan bukti potong yang tidak final ya, bukti potong yang
tidak final ya biasanya. Bukti pemotongan tidak final, artinya dia bukan PNS ya. Ini tidak final. Ini katanya kantor biasanya nggak minta, tapi dia untuk pengetahuan. Ini yang non PNS. Kalau yang 5 itu yang PNS ya. Bukti potong yang terima itu PNS. Yang 4 itu daftar bukti setor. Daftar surat setoran bisa dari kantor pos, bank, ATM dan lainnya. Daftar setor. Ya. Kemudian yang 3 ini yang final ya, ini saya lewatin aja. Pokoknya yang lampiran 2 itu yang non final. Ini bukti potong. Yang ini terkait dengan pegawai. Ini biasanya nihil lah, karena di bawah 4,5 juta ini. Yang lampiran itu seperti di bawah 4,5 juta. Kita abaikan aja yang PNS ini, abaikan, yang ini abaikan. Jadi kalau ibu-ibu itu nggak bayar BOP karena nggak ada BOP misal, maka laporannya jadi toh. Ya. Ini tapi yang lampiran ini 2 Desember sama 1 tahun. Ya, karena melampirkan ada BOP, jadi harus melampirkan Romawi 2. Karena mesti Romawi 2 ada setorannya, maka harus melampirkan Romawi 4. Belum lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang banyak enggak? Ibu, kalau tadi saya belum kenalan ya. Kalau yang mau tanya bisa japri aja, enggak apa-apa. Kalau memang misal ini nanti simpan aja nomor saya. Atau kalau mendadak bikin billing, sebenarnya bikin billing bisa kalau sudah punya Evin, udah diaktifkan bisa bikin. Tapi kalau kerepotan bisa japri ke saya, nanti saya bikinkan. Yang penting ibu melampirkan, Mas tolong bikinin billing pajak pasal 23, misal jasa fotokopi, bulan apa, tahun berapa, nominalnya berapa, ureannya apa. Oh, servis laptop gitu. Ya nanti diurainya di sini. Nah nanti saya bikinin PDF-nya. Ibu baca dulu, udah benar belum? Kalau udah benar nominalnya, terutama yang sering salah itu nominalnya atau bulannya salah. Jadi itu bisa dibenerin. Kalau ibu udah bikin billing ternyata salah, udah dibuang aja, bikin lagi. Ya, jangan dibayar. Udah tahu salah, jangan dibayar. Ya. Jadi bikin billing itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah gimana? Uraiannya udah benar, bulannya udah benar, tahunnya udah benar, nominalnya salah. Ya, nominalnya salah. Kalau kekecilin gampang, tinggal ditambah. Kalau kebesaran repot. Ya, kantor saya itu pernah mau bayar, ya karena kita gajinya lewat BRI 100 juta. Yang bikin billing itu kebanyakan 03, jadi 100 miliar. Dan sama BRI dibayar. Kita kan nggak ada. Nah, itu kesalahan petugas, bukan kesalahannya jenengan. Jadi petugasnya menerima duit itu mestinya, kalau saya jadi pegawai bank atau pos, saya terimanya dulu, saya cocokin dengan buktinya ini, oh udah benar baru. Atau bisa juga petugasnya salah. Jadi ngasih billingnya misal belakangnya 123, dia tulis 122 dan muncul ada billing itu ternyata bukan punyanya kembali. Jenengan nggak bisa dituntut. Itu kesalahan petugas yang rekam. Dia nombok gitu. Itu enggak tahu punya siapa nomornya. Nah, makanya harus hati-hati. Jenengan sebagai lembaga hati-hati kalau udah story itu dibaca lagi billing yang dicetak atau pakai PDF. Oh, udah benar belum. Jadi kantor pos itu nggak butuh ininya sebetulnya, yang penting billingnya mana gitu aja, terus di kertas.
Kalau udah benar bayar. Kalau mau lebih hati-hati ya posnya harus terima duit, dicek udah cocok baru ini. Jadi kalau semisal tadi ini mestinya 1 2 3 ngetel 1 2 2 dan langsung diklik bayar, itu tanggung jawabnya petugas. Jangan tugas saya belum bayar yang 1 2 3 nya belum di. Jadi dia nggak boleh nolak. Saya kan bayarnya nomor ini, kenapa ditulis yang nomor yang lain kan itu. Sebenarnya kalau misal di kantor posnya ngantri, dan ke BRI, ke Mandiri, ke BCA mana aja bisa. Nggak harus di situ gitu. Bayar itu bisa di mana aja. Nanti kalau jenengan nanti tak ajarin yang BRI, ya misal di TK Munawwarah menerima bayar pajak, siapa yang mau ngambil? Ya, gitu. Jadi nggak perlu ngantri, pakai mobile banking kan bisa. Nggak perlu ngantri, kalau turun ya. Oke, tak minum sih. Kalau nggak ke kantor pajak kirim pos atau kirim tiki. Kantor pos apa kantor pajak? Kantor pos. Jika ya Pak ya di koordinir ya isinya kembarna maksudnya. Oh, laporannya kan setahun pisan. Lewat tiki bayar dibagi ongkos kirimnya. Iya satu-satu. Jadi kalau laporan itu satu laporan satu pengiriman, jangan satu upload di beberapa laporan. Oh, terlalu ngirit. Jadi tanda terima laporan itu yang tanda laporannya. Jadinya harus satu kita laporan. dapat panggilan itu bukti ya. Iya, dianggap lapor. Kalau udah benar ya itu sebagai tanda terima. Pas ke kantor, Pak saya dulu lapor lewat pos. Ini struknya, tolong cetakin tanda terimanya itu cetak sama petugas. Kalau mau butuh apa enggak penting. Tapi kalau buat dokumen biasanya sekolah kan butuh. Buat dokumentasi. Kantor pajak enggak itu ya rata-rata kayak biasanya. Kalau yang tahu enggak. Ya. Iya. Masih ada Siki karena Covid kenapa ada tertekan? Masih barang gawe beda tertekan. di sana Iki pasien muruk ora, Mbak? Pas iya. Enggak kurang delek iki delek. Lanjut pasal 24 ya pasal. Pasal 24, salah Pak 24. Dua sigara, Ya. Fokus biasa lapor. Ya wis tahunan yang kasih ki. Sing biasa lapor ora usah ditanggung. yang udah ada Evin Pak. Udah punya Evin Pak. Ini pasal 23. Sigara ini wis. Ya. Tahunan Bapak udah mau tahunan. Ada yang belum punya Evin? lembaga. Dulu pernah punya belum? Nggak ngerti. Kalau jumlah lembaganya itu nggak berubah dari dulu, kayaknya sudah saya begini semua. Lembaganya baru emang. Kan bikin tekannya caranya harus dikirim belum? Yang mana? Tak suruh kirim email. Kayak si Tunas Dalapan tuh WA gue Itu kan tinggal dikirim email, nanti Evinnya dikirim email juga. Cepet kok. Aku bisa proses juga di sini sekarang, tapi dengan ngambilin semua pada baik. Pak, kalau yang bikin email, anu sing dua email deh, wis ketemu sekolah juga. Ini berarti gampang. Wah, email kemarin. Emailnya kan email lembaga, jadi kalau pegawainya pindah, lembaganya kan masih minta passwordnya, password lembaga ya satu lembaga harusnya tahu semua. Kalau pribadi pakai Evin apa enggak sih? Kalau punya NPWP boleh lapor manual, boleh lapor online. Kalau udah pernah online tidak bisa lapor manual. Butuh online terus. Ya. Kalau online harus punya Evin ya? Iya. Evin kok itu Pak nggak bisa ganti-ganti mungkin selamanya apa gitu? Evin itu hanya dipakai waktu akses pertama kali. Makanya kalau saya penyulang dia kasih passwordnya 1 2 3 4 5 6. Yang sobat kelalen ya bangetan. Masih ada jelasin kemarin 2 tahun nggak online kan?
Oke, sekarang ke sesi selanjutnya yaitu terkait dengan Evin atau laporan. Kita bedakan dulu yang pertama untuk yang pribadi. Siapa yang punya NPWP pribadi? Tidak semua kan? Atau yang nggak punya, suaminya punya, berarti tidak perlu bikin. Baca intinya gitu aja. Kalau suaminya udah punya NPWP, tidak perlu bikin. Kalau nanti dapat sertifikasi, dapat tunjangan yang menyantumkan NPWP, cantumkan NPWP-nya suami. Kalau suruh melampirkan di fotokopi NPWP-nya suami, selesai. Selesai repot. Kalau ke kantor mesti ditanyain ke kantor pajak itu kalau wanita udah nikah belum itu bukan guyon, tapi kalau udah nikah NPWP-nya sudah pakai suami gitu aja. Kalau suaminya belum punya, suaminya yang harus bikin. Gitu. Ya, kalau petugasnya bujang, kita bujur petugasnya. Bikin Evin. Nah. Bisa, tapi nanti melampirkan di situ data itu ke Bulastri itu. Jadi harus swafoto NPWP sama KTP-nya, kemudian scan KTP NPWP atau dicetak ya kalau mau sekalian di sini. Kita kiriman bentuk lapor ya. Nah, jadi kalau yang nggak punya Evin tetap bisa lapor manual. Kalau nggak mau datang dikirim pos atau Diki atau apapun jasa pengiriman bisa. Intinya gitu aja. Jarak waktu maksudnya dari kita kirim ini ke balasannya berapa? Lama nggak balasan ini? Saya napa aku langsung garap sih. Yuk, pegawai itu Kalau nggak mau di email itu ya dengan yang penting syarat-syaratnya itu di fotokopi KTP, NPWP, foto swafoto, kemudian ngisi formnya nanti bisa tak itu diklik itu ada download form Evin.